firman Tuhan, memeliharanya serta manfaatnya dalam hidupnya hari tiap-tiap hari. Shalom. Shalom. Hari shalom. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Sehat. Sehat. Amin. Sehat. Pak Aan sehat. Sehat. Tanpa kurang atau apapun, hari ini kita dengan sukacita menaikkan pujian hormat kita di hadapan Tuhan Allah dari minggu ini. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, saya mau tanya dulu dengan kita di tempat ini. Siapa di sini yang pernah naik pesawat? Hah? Siapa di tempat ini yang pernah naik pesawat? Boleh angkat tangan? Hah? 1, 2 orang, 3, ada lagi 4, 5. Oh, ini satu keluarga semua orang yang pernah naik pesawat ini. Nah, hari ini saya ajak kita untuk naik pesawat, Bu. Hari ini saya mengajak kita sekalian untuk naik pesawat. Jadi ceritanya kita hari ini mau pergi ke Jakarta dari Bandara Supadio menuju Jakarta ke Bandara Soekarno-Hatta. Jadi ceritanya saudara besok akan terbang ke Jakarta. Saudara besok terbang akan ke Jakarta, lalu hari ini berangkat ke Supadio, lalu sudah tiba saatnya tiba di bandara. Saudara ada di dalam pesawat dan para kru akan bilang begini. Para penumpang yang terhormat, selamat datang di penerbangan Garuda Indonesia yang akan menerbangkan saudara dari Pontianak menuju Jakarta. Penerbangan ke Jakarta akan ditempuh dalam 1 jam 40 menit dengan ketinggian jelajah 36.000 kaki di atas permukaan laut. Perlu kami sampaikan bahwa penerbangan hari ini tanpa asap rokok. Sebelum lepas landas, kami persilakan untuk menegakkan sandaran kursi, menutup dan mengunci meja yang masih di depan Anda, dan mengencangkan sabuk pengaman, dan membuka penutup jendela. Pimpinan penerbangan hari ini, pilot Pikaris Markus Yagian, kopilot Saudara Winanto atau Tuntun, serta seluruh kru awak anak pesawat yang bertugas mengucapkan selamat menikmati penerbangan ini dan terima kasih atas pilihan Anda untuk terbang bersama kami. Saya tanya dengan kita, kenapa tadi waktu saya bilang pilotnya saya, kok kita yang ketawa ini? Hah? Kok kita ketawa ini kalau saya pilotnya ini? Ini tidak ragu-ragu jangan saya pilotnya. Bapak Ibu sudah jemaat yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, saya khawatir kalau saya yang pimpin pesawatnya, pasti Bapak Ibu sudah jemaat Tuhan, ketika sudah di pesawat pasti milik turun. Betul apa enggak? Betul. Kenapa kira-kira milik turun? Hah? Berarti tidak yakin dengan kemampuan saya kalau saya bisa nerbangkan pesawat. Hah? Waduh, ini kita dua tidak bisa dipercaya orang-orang ini nerbangkan pesawat ini. Padahal hari ini kita naik pesawat Garuda Indonesia. Nah, Bapak Ibu sudah jemaat yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Kenapa saudara turun? Karena saudara meragukan kemampuan saya. Karena saudara meragukan kemampuan saya. Saudara kenal dengan saya, atau Bapak Ibu sudah jemaat Tuhan kenal dengan saya, dan saudara sekalian tahu kemampuan saya. Maka dari itu, keraguan itu berurusan dengan tingkat kenal seseorang. Kalau kita kenal dengan orang tersebut, pasti kita tidak akan ragu. Tapi kalau kita tidak mengenal pesawat tersebut, tidak mengenal orang tersebut, pasti akan muncul keraguan. Terlebih kalau kita berbicara tentang pesawat tadi, saudara tahu kemampuan saya bukan di menerbangkan pesawat tersebut, maka saudara itu saudara menjadi ragu. Nah, Bapak Ibu sudah jemaat yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, apa hubungan cerita yang saya sampaikan hari ini dengan firman Tuhan yang diperhadapkan bagi kita dari Lukas 12 ayat 49 sampai 56 hari ini adalah yaitu keraguan bahwa orang Yahudi itu mengenal Yesus. Betul apa enggak? Orang Yahudi itu mengenal baik Yesus. Siapa Yesus yang ada di tengah-tengah mereka, yang tinggal bersama dengan mereka. Bahkan terlebih lagi
lagi, Yesus itu hidup dan tinggal berdampingan dengan orang Yahudi. Bahkan Yesus pun adalah orang Yahudi. Tetapi pertanyaannya adalah, mereka masih ragu-ragu dalam hal apa? Ragu-ragu meyakini bahwa Yesus adalah Mesias yang sejati. Itu pula yang firman Tuhan diperhadapkan bagi kita pada hari ini. Bahwa teks dalam firman Tuhan yang diperhadapkan bagi kita hari ini adalah Yesus berbicara kepada murid-muridnya dan orang-orang Yahudi, bahwa ketika ia datang ke dalam dunia ini untuk memisahkan mereka yang percaya dengan yang ragu-ragu. Siapa yang masih percaya dengan Tuhan Yesus? Amin. Semua masih percaya. Nah, dari itu firman Tuhan hari ini berbicara tentang hal itu, bahwa Yesus memisahkan mereka dari antara yang percaya dengan yang ragu-ragu. Terlebih mereka yang menyaksikan dengan mata kepala sendiri, bahkan hidup berdampingan dengan Yesus dan melihat bagaimana tanda-tanda mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, tetapi mereka belum juga percaya. Maka dari itu firman Tuhan hari ini menegur mereka sekalian. Yesus menegur mereka untuk memisahkan bahwa yang percaya dengan yang tidak percaya tersebut akan dipisahkan. Siapa yang percaya akan selamat, tetapi siapa yang ragu-ragu dan tidak percaya akan dikirimnya, yaitu api yang dikatakan oleh firman Tuhan, termasuk di dalam keluarga. Itu yang dibicarakan di dalam firman Tuhan hari ini, bahwa ketika Yesus datang, dia memisahkan sekam dari antara apa kira-kira? Sekam dari antara padi. Mana yang berisi, mana yang tidak berisi. Mana yang percaya dan mana yang tidak percaya. Itu gambaran hidup kita. Siapa yang percaya hari ini akan selamat. Tetapi siapa yang ragu-ragu dan tidak percaya akan dipisahkan daripada mereka yang percaya. Walaupun itu di dalam keluarga. Itu firman Tuhan hari ini. Maka dari itu kita tahan baik-baik dalam kehidupan keluarga kita. Kita yang di dalam keluarga ini percaya dengan sungguh-sungguh pada. Karena ketika kita berurusan dengan Tuhan, kita keluarga ini berurusan secara pribadi. Suami tidak membawa tanggung jawab istri, melainkan suami membawa tanggung jawabnya sebagai pribadi dan suami. Istri pun demikian, anak-anak pun demikian. Semua masing-masing pribadi dipertanggungkan di hadapan Tuhan. Maka dari itu percaya itu harus dengan sungguh-sungguh. Itu iman. Bahwa kita percaya itu jangan setengah-setengah, harus 100%. Bahwa Tuhan itu memberi pemisahan bagi mereka yang percaya dan mereka yang tidak percaya. Siapa yang percaya akan selamat. Bagi yang tidak percaya, dia akan dipisahkan dari antara mereka. Ayat yang ke-54 sampai ayat yang ke-56 menilai zaman. Yesus berkata pula kepada mereka, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan, dan hal itu memang akan terjadi. Bapak Ibu sekalian yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, siapa yang di sini kenal dengan Albert Einstein? Ada yang tahu Albert Einstein? Hah? Yang kenal nggak dengan Albert Einstein itu? Itu fotonya itu terpampang di seluruh dunia itu. Dia yang menjulurkan lidah. Itu. Siapa kira-kira Albert Einstein? Ada yang tahu? Hah? Tuntun tahu orang Albert Einstein siapa? Hah? Hah? Albert Einstein itu orang? Hah? Albert Einstein itu orang Yahudi. Albert Einstein itu orang Yahudi sekaligus juga orang yang memiliki IQ tertinggi di dunia. Maka ia dinobatkan sebagai orang terpintar di seluruh dunia ini. Dia penemu teori kuantum gitu, yang belum bisa dipecahkan oleh orang lain, tapi Einstein itu berhasil menemukannya. Maka dia disebut orang terpintar dunia. Bahkan dia itu orang
Orang ya Yahudi. Gara-gara penemuannya tentang teori kuantum itu, orang Amerika berhasil membuat bom atom itu yang menghancurkan Jepang. Tapi satu hal yang menarik adalah orang Yahudi itu, ini di seluruh dunia itu mencatat bahwa rata-rata orang Yahudi itu adalah orang paling pintar dari seluruh bangsa. Kenapa demikian? Kenapa kira-kira orang Yahudi itu orang paling pintar di dunia ini? Kebanyakan. Kenapa kira-kira? Karena sejak kecil mereka belajar Taurat Tuhan. Tapi satu hal yang menarik, mereka mengerti tentang bagaimana wawasan dan keilmuan, tapi mereka tidak menyadari siapa Mesias di dalam hidup mereka. Itu yang mau Tuhan bilang tentang bagaimana menyikapi zaman, menilai zaman. Bahwa orang Yahudi itu pintar tentang keilmuan, tentang Taurat, tentang apapun mereka yang bisa pelajari, semua bisa mereka kerjakan. Tetapi percaya tentang Mesias itu ada di antara mereka, mereka tidak percaya. Mereka berkata bahwa sebentar hari ini akan hujan ketika kita melihat awan yang gelap. Itu yang mau disampaikan Tuhan itu tentang bagaimana menilai zaman. Kira-kira mirip tidak dengan hidup kita? Kira-kira mirip tidak dengan hidup kita? Mirip. Kenapa mirip? Karena ketika Tuhan tambahkan satu umur dalam hidup kita, itu artinya Tuhan memberikan sedikit lagi waktu untuk kita menikmati kenikmatan dunia. Kita ditambahkan umur ini bukan berarti umur kita makin panjang, tapi umur kita semakin pendek. Itu yang harus kita ingat, bahwa ketika kita melihat awan gelap, kita akan mudah berkata sebentar akan hujan. Begitu pula dengan Yesus bagi orang Yahudi. Menurut Yesus mengambil kesimpulan bahwa Yesus adalah Mesias, itu adalah hal yang mudah. Tinggal sekarang pertanyaannya, maukah kita percaya? Kira-kira percaya nggak masih Yesus Mesias dalam hidup kita pada hari ini? Amin. Kita mau sungguh-sungguh. Tapi satu hal yang pasti, di dalam Yesus itu ada kepastian. Itu yang harus kita imani dengan sungguh-sungguh. Kita percaya dengan sungguh-sungguh karena Yesus mematerakan hidup kita. Maka dari itu, di dalam Yesus itu ada kepastian, tidak ada ragu-ragu. Maka dari itu kita yang percaya harus percaya dengan sungguh-sungguh, jangan ragu-ragu. Yang kedua, saat memilih Yesus harus mantap memilih Yesus. Jangan pilih yang lain. Pilih Yesus, cuma Yesus. Kalau hari ini kita bilang kita beriman hanya kepada Tuhan, jangan sembah hal-hal lain. Betul apa enggak? Itu harus diimani dengan sungguh-sungguh. Kalau hari ini kita pilih Yesus, maka jadikan Yesus sebagai yang utama dan yang pertama. Jangan ada Allah-Allah lain, sembahan lain, berhala-berhala lain yang menyebabkan Yesus menjadi nomor dua. Itu jangan. Tapi jadikan Yesus sebagai yang utama. Yang ketiga, dia memisahkan yang percaya dengan yang tidak percaya, yaitu perumpamaan tadi sekam dari antara padi. Maka dari itu percaya itu juga harus percaya dengan sungguh-sungguh. Tuhan menilai hidup kita, bukan manusia yang menilai hidup kita, tapi Tuhan yang menilai hidup kita. Maka dari itu saya tanya sekarang bagi kita, kapal itu tenggelam karena ada air yang ada di sekitarnya, atau ada air yang ada di dalam? Air yang ada di dalamnya. Begitupun pula dengan hidup. Kita tenggelam itu bukan karena perkataan dari orang lain, melainkan perkataan orang lain yang tinggal di dalam hati kita, hidup kita. Kalau kita hari ini masih dengar tentang orang lain bilang kita ini fanatik, Pak, sering ke gereja atau segala macam, itu jangan dimasukkan dalam hati. Atau orang menghakimi hidup kita. Ini kan banyak orang-orang sekarang yang menghakimi hidup kita. Hidup kita inilah, hidup kita itulah, yang membuat kita sakit hati dan lain sebagainya. Kalau kita mau terima, ya itu akan tinggal dia.
Tapi kalau kita memilah mana yang bisa kita terima dan yang tidak kita terima, pasti hidup kita akan terus maju. Seperti kapal itu tenggelam bukan karena luasnya lautan, tapi air laut yang masuk ke dalam kapal. Itu pun pula dengan perkataan orang lain yang menjatuhkan hidup kita. Maka dari itu harus percaya dengan sungguh pada Tuhan. Terakhir, tentang usia tadi, saya mau bilang, jika hari ini usia Anda bertambah, itu berarti hari-hari hidup dan kesempatan menikmati kenikmatan dunia itu semakin singkat ataupun semakin sedikit. Karena itu jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik, terlebih baik untuk manusia dan terlebih lagi baik untuk Allah. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Soli Deo Gloria, kemuliaan bagi Allah saja. Kita mengambil satu doa di hadapan Tuhan. Mari berdoa di hadapan Tuhan. Kita menutup mata, kita melipat tangan dalam saat teduh yang intim dengan Tuhan. Jika hari ini, di hari Minggu yang penuh dengan sukacita dan berkat ini, ada hal yang membawa hidup kita pada pergumulan yang berat dan kita merasa kita tidak mampu lagi melewatinya, serahkan pada Yesus. Percaya pada Yesus. Dia Tuhan yang akan menolong dan memampukan kita membuka jalan dari setiap permasalahan dan pergumulan pada hidup kita pada saat ini. Jika ada sakit penyakit yang kita derita, dosa dan penderitaan yang kita lalui karena berbagai macam pelanggaran yang kita lakukan di masa lalu, dan membuat hati kita tidak mampu melihat kepada Tuhan, maka hari ini di hadapan Tuhan Allah, nyatakan ini sungguh-sungguh bahwa sesungguhnya Engkau rindu Tuhan melawat hidupmu, memulihkan keadaan, menyembuhkan sakit penyakitmu, dan Dia Tuhan yang bisa melakukan dan merubah keadaan segala sesuatunya. Jika hari ini kita ada sebagaimana kita ada di tempat ini, dan kita melihat bahwa Tuhan begitu baik dalam hidup kita, mari sampaikan di hadapan Tuhan Allah dengan ungkapan syukur. Nyatakan di hadapan Tuhan dalam satu ini, Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup saya. Saya mau mengasihi Kau sepanjang hidup saya, dan saya mau ya Tuhan menjadikan Engkau sebagai yang nomor satu di dalam hidup. Tuntun hidup saya Tuhan, sehingga hidup saya boleh berkenan di hadapan-Mu. Kita berdoa, kita menaikkan syafaat kita di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, Allah yang segala rahmat, yang memberkati kehidupan kami dengan berbagai macam berkat dan anugerah, sehingga kami dalam hidup ini ya Tuhan terus menikmati kebaikan daripada Tuhan Allah. Kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa, di hari Minggu-Mu yang penuh dengan sukacita ini ya Tuhan, di hari Sabat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu di tempat ini datang membawa kerendahan hati kami ya Tuhan, sujud sembah, menaikkan pujian syukur hormat kami di hadapan Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa itulah kerinduan isi hati kami. Kami rindu ya Tuhan, Engkau melawat hidup kami pada saat ini. Biarlah ya Bapa itu semua boleh menjadi peribadahan yang sejati, yang boleh menyenangkan hati Bapa di surga. Pun demikian ya Tuhan, firman-Mu yang hari ini boleh kami dengar bersama-sama. Kami percaya ya Tuhan bahwa firman itulah yang boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, boleh mengiring perjalanan kehidupan kami sebagai orang percaya, bahkan menjadi kekuatan yang memberikan semangat yang baru untuk kami boleh menjalani hari ini dengan lebih baik lagi ya Bapa. Biarkan ya Tuhan firman-Mu yang boleh kami dengar bersama-sama boleh bertumbuh dalam hati kami, berbuah menurut kehidupan kami hari setiap hari, sehingga hidup kami ya Tuhan Yesus boleh terus menjadi pelaku-pelaku firman yang boleh memuliakan Tuhan Allah. Terlebih
lagi yang dalam hati dan pikiran kami. Kami bersyukur kepada ya Bapa bahwa sidang jemaat-Mu selama 1 minggu ini ya Tuhan, Tuhan limpahi mereka dengan berbagai macam berkat dan sukacita, bahwa melewati gumul hidup kami ya Bapa, kewalahan yang setia menyatakan berkat-berkat-Mu, bahkan mengiring perjalanan kehidupan kami tanpa Tuhan meninggalkan hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Begitu pula ya Tuhan, selama 1 minggu yang akan datang, kami menyerahkan kehidupan kami sekalian hanya ke dalam tangan-Mu. Berkati sidang jemaat-Mu ya Tuhan, berkati kami hari ini yang boleh hadir bersama-sama di gedung gereja yang kudus ini ya Bapa. Berkati yang kami sebagai orang tua, kami yang sebagai suami, kami yang sebagai anak-anak, kami yang sebagai istri, kami yang sebagai keluarga di tengah-tengah kehidupan kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Tuhan memampukan kami untuk melewati setiap gumul hidup kami ya Tuhan. Limpahi kami dengan berbagai macam berkat, berkati usaha dan pekerjaan kami, sawah, ladang, kebun kami ya Tuhan. Besar dan kecilnya setiap usaha yang kami lakukan, kami percaya bahwa hanya di dalam nama-Mu, di dalam dan oleh kuasa nama Yesus, Tuhan akan membuat segala sesuatunya berhasil, mendatangkan berkat dan sukacita. Terlebih lagi ya Bapa, itu boleh mengungkap, mencukupkan, dan terlebih lagi ya Tuhan, boleh membuat kami terus berucap syukur dalam hidup ini. Begitu pula ya Tuhan, berkati hidup kami yang sebagai petani, kami yang sebagai pegawai negeri sipil, kami yang sebagai pekerja ladang, pegawai staf, bahkan terlebih lagi ya Tuhan, kami yang sebagai karyawan, kami menyerahkan kehidupan kami sekali ya Tuhan hanya ke dalam Tuhan. Berkati keluarga kami ya Bapa, diberikan kekuatan dan kesehatan, kemampuan, terlebih lagi ya Bapa, berkati kami sekalian dengan sukacita, supaya kami terus melihat Bapa kebaikan daripada Tuhan yang akan hidup ini. Begitu pula ya Tuhan, kami mengingat sidang jemaat-Mu yang terbaring lemah di dalam rumah mereka dalam keadaan sakit. Biar ya Bapa, di hari Minggu-Mu yang penuh sukacita berkati di dalam dan oleh kuasa nama Yesus, sembuhkan mereka sekalian ya Tuhan, pulihkan kami mereka. Begitu pula ya Bapa, kami berdoa bagi orang tua kami terkasih yang lansia, yang tidak mampu lagi datang ke dalam gereja yang kudus ini ya Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan, tambahkan sukacita dalam hidup mereka, terlebih lagi ya Tuhan, terus beri mereka sehat, kuat, panjang umur untuk boleh terus ada di tengah-tengah hidup kami. Kami percaya pula ya Tuhan, sukacita-Mu terus boleh mengalir dalam kehidupan mereka. Iring kami semuanya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami melangkah dalam hidup ini ya Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu yang hidup itu ya Bapa, memampukan kami untuk terus berjalan di jalan ya Tuhan. Begitu pula ya Tuhan, berkati gereja-Mu di tempat ini, gereja kami GKI Agape Kapat di tempat ini ya Bapa, yang boleh menjadi rumah-Mu, yang penuh dengan sukacita menjangkau sidang jemaat-Mu. Kami percaya Bapa, melalui gedung gereja-Mu ini ya Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini, secara khusus di Kabat ini ya Tuhan, boleh menjadi jemaat yang misioner, jemaat yang boleh menjadi diberkati oleh Tuhan Allah. Begitu pula ya Bapa, berkati hari ini kami yang mengambil bagian dalam perayaan-Mu, berkati kami sebagai pengedar persembahan, presbyterian, berita jemaat, kami yang membawa musik, singer, liturgos, bahkan firman Tuhan yang hari ini boleh kami dengar, bahkan sidang jemaat yang hari ini boleh hadir. Kami percaya Tuhan memberkati hidup kami dengan berbagai macam kelimpahan. Begitu pula ya Tuhan, kami menyerahkan setiap pergumulan, masalah yang terjadi dalam hidup kami. Kami percaya Bapa, saat kami berserah ke dalam tangan-Mu, Tuhan akan membukakan jalan dari setiap permasalahan yang hari ini boleh kami terima. Begitu pula ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami. Biar ya Tuhan, Tuhan tuntun dan sertai, jaga dan pelihara, sebagaimana janji iman kami ya Tuhan, mau menjadikan Engkau sebagai yang nomor 1. Begitupun pula ya Tuhan, kami percaya bahwa penyertaan-Mu selalu tersedia dalam hidup kami. Ini kami ya Tuhan, ampuni kami dari salah dan dosa, setiap pelanggaran yang kami lakukan di hadapan Tuhan Allah yang mendukakan hati Tuhan. Kami percaya saat kami meminta dengan sungguh-sungguh pengampunan daripada Tuhan Allah, dengan darah Tuhan membuat kami menjadi tahir kembali. Terpujian nama-Mu ya Bapa, hanya di dalam dan oleh kuasa Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan hidup kami dan doa ini akan kami sempurnakan dengan doa yang sedang Kau ajarkan. Demikian Bapa kami ada di surga,
terus